Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Support dan dukungan dari kawan-kawan, apapun itu bentuknya juga terima kasih banyak. Dan sebelum kita lebih jauh atau memasuki cerita, mohon izin sebentar mau promo bawang gorengnya Wiji menjelang puasa. Barangkali kawan-kawan ya butuh gitu ya sesuatu supaya masakannya itu lebih sedap, supaya makannya itu nanti lebih enak. Monggo bawang gorengnya Wiji temannya. Dan bawang gorengnya Wiji ini bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya, dan detailnya itu ada di deskripsi di bawah ini. Sekaligus mau promo juga Facebook page-nya Riam Biru. Monggo kawan-kawan yang mungkin masih bermain Facebook, masih aktif di Facebook, tengokin ya, di follow juga. Terima kasih, itu aja. Dan kita masuk ke cerita. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Renita di Tuban. Mbak Renita menceritakan tentang salah satu sepupunya, sepupu dekatnya, dan mereka itu lumayan cukup dekat, tapi udah lumayan cukup lama juga mereka nggak ketemu. Nah, sepupunya ini namanya Renjana, biasa dipanggil Nana. Renjana ini atau Mbak Nana ini tinggalnya di Jakarta, dan waktu itu ngabarin Mbak Reni untuk mau datang ke Tuban sana. Ren, aku mau ke Tuban, kamu apa kabar dan sebagainya. Nana gitu, udah lama kita nggak ketemu, kata si Mbak Reninya. Iya, nanti sebentar lagi juga bakalan ketemu, lama aku mau tinggal di situ. Loh kok ini tiba-tiba banget, kok tumben banget seperti ini, ada apa gitu kan. Jadi gini, aku nggak tahu, aku udah lumayan cukup bosan juga hidup di kota besar begitu ya. Aku pengen ke daerah dan tiba-tiba aku inget kamu. Aku bingung siapa lagi gitu ya. Oh iya, Reni di sana. Aku pengen ke daerah, kata si Mbak Nana tadi. Dan ya rencananya sambil aku nanti buka potensi bisnis juga di situ, mau buka usaha lah, kata si Mbak Nananya. Oh ya sudah, kesini kata Mbak Reni. Mbak Reni pun seneng banget. Akhirnya temen aku waktu kecil, sepupuku gitu ya. Nah, Mbak Reni sendiri tuh sempat hidup di Jakarta sana. Jadi dulu main bareng, rumah berdekatan begitu ya. Sering main bareng dan sebagainya, tapi seiring berjalannya waktu, Mbak Reni itu harus ikut orang tua pindah ke Tuban sana karena bapaknya Mbak Reni itu aslinya orang Tuban. Nah, dari situ akhirnya mereka sering kontek-kontekan, sering ngobrol dan sebagainya. Mbak Reni pun sedikit-sedikit mulai bantuin apa yang dibutuhkan oleh si Mbak Nana tadi. Dan singkat cerita, Mbak Nana pun berangkat dari Jakarta dan sampailah di Tuban sana. Termasuk rumah tempat tinggal pun itu udah dicarikan oleh Mbak Reni di sana. Jadi ngontrak satu rumah gitu ya. Ada satu rumah yang lumayan lah cukup itu buat ditempatin, rumahnya bersih, lingkungannya, kata si Mbak Nana, aku pengen di daerah perkampungan aja. Jangan di daerah kota, jangan di daerah perumahan kayak gitu. Aku pengen di kampung, di mana nanti aku bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar gitu ya. Aku butuhnya itu sosialnya, bukan kecanggihan apa gitu ya, perkotaannya kayak gitu. Enggak terlalu butuh yang kayak gitu, Ren. Aku butuhnya tuh yang di kampung gitu. Akhirnya dapatlah satu rumah, itu rumah yang memang belum terlalu lama dibangun gitu ya, baru beberapa tahun, tapi memang mungkin yang punya cuman buat aset gitu doang dan dikontrakan. Akhirnya diambillah sama Mbak Reni nanti untuk ditempati Mbak Nana. Nah, setibanya di Tuban sana, pertama langsung dibawa ke rumah tersebut gitu ya. Masuk ke sana, oh rumahnya nyaman, kata si Mbak Nana. Kamu pinter milih rumah, Ren, setelah kangen-kangenan gitu ya. Nana, kamu kenapa nggak pernah main ke sini, katanya. Ya harusnya kamu yang ke Jakarta dong, Ren, gitu. Ya, aku nggak bisa, aku sibuk soalnya. Kamu sibuk ngapain? Sibuk nggak ngapa-ngapain, kata Mbak Reni sambil ketawa-ketawa. Udah karena akrab-akrabnya udah memasuki rumah tersebut. Seneng banget Mbak Reni. Sumpah aku seneng banget ini sepupuku kesini gitu ya. Mana tambah cantik lagi. Aduh beda banget, kata si Mbak Reni. Aku hidup
Hidupku di daerah sini sama orang Jakarta itu beda gitu. Dari cara berpakaian dan sebagainya, terutama ngomong ya. Mbak Reni lama tinggal di Jakarta, pindah ke Tuban sana. Ininya logatnya pun bergeser setelah bertahun-tahun. Mbak Reni kan, Mbak Nana kan masih Jakarta banget. Ih, aku kangen logat seperti itu katanya. Ya sudah, mereka ngobrol-ngobrol dan sebagainya di rumah tersebut. Dibantu-bantu sama Mbak Nana, sama Mbak Reni semuanya, dan akhirnya Mbak Nana ini dibawa ke rumahnya Mbak Reni buat ketemu. Berarti jatuhnya Mbak Reni itu kakak, karena ibunya Mbak Reni tersebut itu kakaknya ibunya si Mbak Nana gitu ya. Manggilnya Bude lah. Akhirnya dibawa ke sana, ketemu sama orang tuanya dan sebagainya. Cerita banyak mengenai keluarga, cerita banyak mengenai rencana di Tuban itu seperti apa, meskipun belum dijabarkan begitu ya, tapi secara garis besar ya udah diceritakan. Dan kemudian mereka berdua pun balik ke rumah tersebut. Nah, Mbak Nana itu minta izin sama budenya, Bude, aku minta izin selama aku tinggal di sini ya setidaknya untuk beberapa waktu ke depan lah, nggak tahu sebulan 2 bulan, aku mau minjem Reni, boleh ndak, kata situ. Boleh aja, bawa juga boleh, kata ibunya. Ibu gitu banget kejem, kata si Mbak Reninya. Ya enggak, maksudnya silahkan. Dan memang benar Mbak Reni ikut Mbak Nana tersebut itu jatuhnya itu bekerja, kayak jadi semacam asisten pribadi lah, kayak gitu ya. Ren, kamu udah apa-apa kan, Ren? Lagian memang kamu lagi nggak ada kesibukan kan sekarang? Aku nggak ada, nak. Kenapa, nak? Emang kenapa? Ya udah, kamu ikut aku aja. Kamu jadi temanku. Jadi teman kan, bukannya kita dari dulu berteman, bukan. Maksudnya secara profesional, kamu jadi asistenku, asisten pribadi gimana? Soalnya kan di sini aku banyak yang nggak tahu dan sebagainya. Mbak Reni, dibayar nggak, nak? Gitu. Ya dibayar lah. Oh siap, kata si Mbak Reni. Siap. Pengangguran dapat pekerjaan, alhamdulillah, kata Mbak Reni. Siap, aku siap mengabdi, katanya. Akhirnya sudah. Mbak Reni pun sama Mbak Nana balik ke rumah tersebut dan tinggalnya di rumah itu. Awalnya semua berjalan dengan lancar, mulai sosialisasi, kenalan sama tetangga kanan kiri. Dan Mbak Nana juga sepertinya sangat menikmati hal tersebut begitu ya. Dan mulai ada nih gelagat-gelagat cowok-cowok di kampung di sana kayak ini ngelihat sesuatu yang berkilau di sana kayak gimana gitu ya. Ini Mbak Reninya udah langsung tahu gitu. Awas nih, jangan macem-macem, itu udah kayak gitu, udah pasang badan. Jangan Nana, aku aja dulu, pikirnya Mbak Reni itu seperti itu. Udah berjalan lagi waktu, kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan mungkin Mbak Nana itu merasa agak sedikit mulai nggak nyaman gitu ya, mulai bosan di sana dan memang belum melakukan apapun. Meskipun sudah ngomong, Ren, aku pengen bikin kayak semacam butik, katanya. Aku pengen bikin kayak semacam butik, aku pengen punya toko sendiri dan sebagainya begitu. Dan akhirnya kalau nggak butik ya paling rumah makan atau apa gitu ya. Ya semuanya yang kecil-kecil aja lah, kata si ini. Lumayan bisa buat ada pemasukan, yang penting ada bisa buat nyambung hidup dan sebagainya, kata Mbak Nananya. Ya udah, nanti kita cari deh. Kita cari potensi yang kira-kira paling bagus itu apa, kata si Mbak Reni. Akhirnya sudah kan. Waktu pun berjalan dan suatu hari Mbak Nana ini minta untuk pertama kalinya, Ren, aku mau jalan-jalan, katanya. Pagi ya, ini tuh pagi, jam 5 pagi. Jalan-jalan, kemana, kata si itu. Ya aku mau pagi-pagi jalan-jalan aja yuk, katanya. Ya udah yuk, itu habis subuh ya, mereka habis sholat subuh. Terus kayak gitu tiba-tiba Mbak Nananya itu udah siap dengan baju yang ya sederhana, sopan, rapi gitu. Tapi bukan pakaian olahraga, itu bukan. Yaudah yuk jalan-jalan yuk, kata si Mbak Nana. Akhirnya jalan-jalanlah mereka, nggak tahu arah tujuan, dan tiba-tiba Mbak Nana, Ren, ke pasar yuk, kata si Mbak Nana. Ke pasar? Ngapain? Ya barangkali ada yang bisa dibeli. Aku mau nyari itu loh, jajanan-jajanan yang lama-lama, yang tradisional, yang biasa yang jual itu orang-orang tua gitu, ibu-ibu pasar lah, kata si Mbak Nananya. Ya udah yuk, ayo. Akhirnya mereka pun pergi ke pasar. Memang bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki ya. Jaraknya itu nggak terlalu jauh.
Datanglah ke suatu pasar di sana, keliling-keliling, dapat makanan tradisional, tapi nggak disebutkan sama Mbak Reni. Cuman dapat makanan, kita dapat makanan yang diinginkan oleh Nana, dan tiba-tiba si Mbak Reni itu melihat, dia lagi makan kan. Ada seekor kecoa, itu merembet naik di atas ke rambutnya si Mbak Nana di situ. Mbak Reni kan nanya, "Nak, iya kenapa?" Mbak Nananya lagi makan ini, lagi duduk di pinggiran sana. "Kamu takut kecoa nggak, Nak?" gitu. "Aku kecoa, aku nggak terlalu takut," kata si Mbak Nana. "Biasa aja sih, ya kecuali nempel atau gimana." Itu Mbak Reni kayak mau ketawa, mau gimana gitu. "Emang kenapa, Ren?" "Nggak apa-apa." Nah di situ Mbak Nana kayak nyadar, "Ren, ini di rambutku apa ya, Ren ya? Ini di rambutku apa ya, Ren ya?" Itu langsung Mbak Reni ngambil sesuatu kayak kertas atau apa, langsung dipukul begini ya, kecoanya tep jatuh. Dan ada sesuatu yang aneh menurut Mbak Reni di sana. Kecoa itu jatuh dan menghilang gitu. Teplak. Nengok sedikit memang sebentar ke arah Mbak Nana. Begitu balik lagi ke sana, kecoa itu tuh udah nggak ada. Padahal jatuhnya tuh kayak di depan warung yang belum buka. Itu ada kayak lantai yang di keramik gitu ya, di terasnya. Warnanya putih, itu kelihatan banget, dan tiba-tiba itu hilang begitu aja. Hilang. "Emang apa, Ren tadi, Ren? Itu kecoa, Nak. Ada kecoa di rambut kamu." "Oh, ya sudah." Mbak Nananya cuek aja gitu ya. "Tapi udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tadi udah aku pukul. Tapi kok hilang ya?" Nah, udah. Jalanlah setelah makan tadi, jalanlah mereka. Mbak Nana itu bilang, "Udah yuk, kita pulang yuk," kata si Mbak Nana. "Udah, lumayan cukup lah," katanya. "Udah, ya pulang." Oh ya, mereka tuh sebelumnya beli belanja buat makan siang ya. Apa namanya, sayuran dan sebagainya itu sempat belanja itu. Nah, setelah itu mereka pulang. Saat perjalanan pulang, belum keluar pasar, Mbak Nana itu tiba-tiba berhenti. Mbak Reni itu ngelewatin begini. Lah, kok Nana nggak ada? Kan nengok ke belakang. Si Mbak Nana itu berhenti dan, "Nak, ayo buruan, Nak." Mbak Nana itu diem aja gitu. Matanya itu natapnya lurus, melihat ke arah Mbak Reni, tapi nggak ngomong apa-apa. Dia itu cuma terdiam. Di situ Mbak Reni nyadar ada satu tangan di pundaknya si Mbak Nana. Kayak tangan ada orang yang megang dari belakang begini. Tangannya itu kotor. Mohon maaf ya, Mbak Reni itu langsung pikirannya menuju, "Ih, kok kayak," mohon maaf, kayak tangan apa ya enaknya ya, narator kurang enak menyebutnya, kayak tangan seorang pengemis. Mohon maaf, pengemis yang memang benar-benar ngemis, hidupnya di jalan, bukan pengemis yang pura-pura yang banyak kita temui di jalanan sekarang belakangan ya. Itu ada seperti itu. Dek, "Ih, kok kayak tangan, ini siapa nih, ini siapa?" Mbak Reni kan langsung otomatis dia itu mendekat ke sana, nengok begini, ada seorang nenek-nenek. Mohon maaf, matanya itu warnanya putih semua, dan sepertinya nenek-nenek tersebut itu kayak ya langsung Mbak Reni nangkep nenek itu orang yang buta, nggak bisa melihat, tunanetra gitu ya. Bah langsung disapa begitu kan, dan setelah itu dilepas begini tangannya, dan si mbah itu diem aja. Kan orang nggak bisa melihat, matanya kan beda dengan orang yang melihat ya. Kalau melihat kan ngikutin objek bergerak begitu. Ini kan si mbahnya kayak diem aja, nurunin tangan begini, dan setelah itu si mbahnya itu kayak membaca rapalan tertentu. Dia bukan ngomel, tapi bergumam sendiri, mulutnya yang udah nggak ada giginya itu kayak membacakan sesuatu yang Mbak Reni sendiri nggak ngerti itu apa nih, gitu, ngomong sendiri. Mbak Reni, "Ih, Mbah kenapa?" Langsung kan Nana ditarik begini, tangannya Mbak Nana nurut begitu aja, dan Mbak Nana di situ kayak baru sadar, Kenapa Ren? Yuk jalan yuk." Mbak Nana sempat nengok, "Itu kenapa Ren? Nenek itu kenapa Ren?" "Udah yuk jalan," kata si Mbak Reninya. Akhirnya ditarik ke sana. Mbak Nananya tetap nanya, "Ren, itu kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya?" Nah, di perjalanan tersebut kan diceritakan oleh Mbak Reni, "Kamu tadi tiba-tiba berhenti dan aku ngelihat ada tangan di pundak kamu. Pas aku deketin ternyata nenek tersebut. Dan ya udah, pas aku sapa si nenek itu, 'Mbah,' gitu, tangannya dilepasin dari pundak kamu,
Terus tiba-tiba seperti itu, dan ya aku baru tahu nenek itu ternyata mungkin orang nggak bisa melihat atau apa. Kata Mbak Nana, ih kasihan, kata si itu, kasihan. Itu nenek minta-minta atau gimana, Ren? Aku ndak tahu, kata si Mbak Reni. Cuman ndak tahu, perasaanku tuh ndak enak, nak. Perasaanku tuh ndak enak. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Lah kamu sendiri ngapain tadi berhenti? Aku ndak tahu, kata si Mbak Nana. Aku nggak kepikiran apa-apa. Aku mungkin kayak orang yang nggak sadar atau gimana. Wah, jangan-jangan kamu mau digendam kali ya. Kamu mau dihipnotis, mau digendam katanya. Bisa jadi seperti itu, kata si Mbak Nana. Ah, udah loh, yaudah. Nggak ada yang terjadi lagi kan setelah itu, katanya Mbak Nana kan. Nggak ada. Pulanglah mereka menuju ke rumah. Masak seperti biasanya dan akhirnya selesai makan siang mereka. Selepas makan siang, Mbak Nana itu masuk ke kamar. Saat masuk ke kamar, ini Mbak Reni itu lagi santai-santai habis makan, baca-baca berkas atau apapun itu ya, tulisan gitu, entah majalah, entah apa. Pokoknya lagi baca-baca, tiba-tiba Mbak Nana itu manggil dari kamar, Ren, gitu. Ya, nak, sini sebentar deh, kata si Mbak Nananya. Ya, Mbak Reni pun bangun menuju masuk ke dalam kamar sana. Pintu dibuka, nggak ditutup. Masuk, ya kenapa nak? Ren, menurut kamu ini apa ya, Ren ya? Jadi Mbak Reni itu kaget gara-gara apa? Mbak Nana itu lagi duduk di depan cermin, meja rias begitu kan. Dari arah cermin tersebut, ini melihat hidungnya si Mbak Nana ngeluarin darah. Nak, kamu kenapa nak? Kamu kenapa nak? Nah, Mbak Nana kan masih ngadep ke arah cermin. Terus ditanya, nah kamu kenapa? Kamu kenapa? Nengok si Mbak Nananya. Pas ditengok, darah mimisan itu ndak ada. Kaget juga sih Mbak Rini. Loh, kamu kenapa? Loh, kok ndak ada? Emang kenapa nak? Kamu manggil aku kenapa nak? Ren, menurut kamu ini apa ya? Dibuka begitu kan di tangannya si ini, dari tangannya Mbak Nana. Di sana itu, mohon maaf, ada gumpalan darah yang mengental seperti itu. Di tengah-tengahnya itu ada warna hitam. Dan pas diperhatikan sama si Mbak Reni, nak, itu kecoa nak, cuman bukan kecoa yang ada bulunya itu, bukan ya. Lebih kayak mirip lembing atau kecoa yang ada batiknya itu loh. Kecoa yang kecil yang nggak ada bulunya. Cengunguk kalau bahasa sini gitu. Orang-orang di sini itu nyebutnya itu cengunguk. Nah itu ada itunya. Di samping-sampingnya itu ada darahnya. Nah itu apa? Nak buang. Ambil tisu kan, langsung si Mbak Reni langsung dilap begini, dibawa ke belakang sana. Mbak Nana balik lagi ke meja rias. Dilihat saat Mbak Reni balik, itu ngeluarin darah lagi. Bahkan gak cuman di hidung, kali ini tuh di mata. Begitu itu kelihatan jelewer. Nah, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Mbak Nananya tuh kaget malah. Ren, kenapa Ren? Gak usah teriak-teriak seperti itu. Begitu ngelihat ke arahnya si Mbak Reni, mukanya Mbak Nana itu normal. Gak ada darah sedikit pun. Nah, aku ngerasa ada yang aneh deh. Aku ngerasa ada yang gak beres deh. Loh, aneh kenapa? Kata si Mbak Nananya. Nak, sini, keluar dulu. Keluarlah di sana. Nak, sumpah aku ngelihat kamu tadi di kaca 2 kali aku ngelihat. Yang pertama kamu itu mimisan, keluar darah. Terus yang kedua pas aku habis ngebuang kecoa itu, aku ngelihat mata kamu itu juga berdarah, nak. Itu mungkin cuma perasaan kamu kali, orang kamu cuma ngelihatnya di cermin kan, pengaruh cahaya kali, kata si Mbak Nana. Nah, enggak. Kamu cerita. Mbak Nana itu diem aja begitu kan. Nah saat itu diem sejenak benar-benar sampai nak cerita, dipaksa sama si Mbak Reni. Nak cerita. Kecoa itu dari mana nak gitu kan. Ditanya. Oh maksudnya itu gitu ya. Mungkin Mbak Nana baru. Kecoa itu dari mana? Aku juga bingung, kata si Mbak Nana. Tiba-tiba ada yang bergerak-gerak, kata si Mbak Nana. Kecoa itu bergerak-gerak nak. Iya, bergerak-gerak di dalam hidungku. Mbak Nana diem gitu kan. Terus melanjutkan. Terus gimana? Kata si Mbak Reni. Itu keluar dengan sendirinya, Ren. Dan pas aku tarik begini, loh kok ada darah? Sama ini tuh apa gitu? Aku nggak kelihatan. Dan ya seperti yang kamu bilang itu kecoa. Nah, kamu ingat nggak tadi di pasar? Iya, aku ingat. Kita ke pasar, terus begini. Bukan,
yang aku pukul kepala kamu pakai kertas itu. Oh iya, yang rambutku itu ada yang bergerak-gerak, betul. Itu kecoa juga, nak. Hari ini udah ngalamin 2 kali. Di sini, kamu dirambut di pasar, dan yang kedua itu ini. Terus gimana, Ren? Ya, aku nggak tahu gitu. Yuk ke rumahku, kata si Mbak Reni. Akhirnya diajak siang itu ke rumahnya Mbak Reni naik motor ke sana. Ngomong sama bapak sama ibunya. Pak, Bu, ini ada sesuatu yang aneh yang terjadi sama Nana gitu. Mbak Nananya kayak bingung juga begitu ya. Ada sesuatu yang aneh dan memang sikapnya Mbak Nana itu belakangan berubah. Dia jadi orang yang nggak fokus. Dulu itu orangnya fokus, tegas gitu ya, detail gitu ya, detail oriented gitu. Itu detail banget apapun itu. Ini tuh enggak kayak ya udah terserah, ya udah terserah, ya udah terserah. Lebih ke seperti itu. Ada yang berubah. Itu yang dirasakan oleh Mbak Reni. Nah, diceritakan ke orang tuanya begini. Ya udah nanti Bapak coba cari tahu, katanya begitu kan. Iya, makasih ya Pak. Akhirnya balik lagi lah mereka. Oh iya, Mbak Nana ditawarin, nak kamu mau tinggal di rumahku aja sini enggak, nak? Enggak lah Ren, enggak enak. Satu enggak enak, yang kedua sayang aku kan udah ngontrak di situ gitu ya. Oh ya sudah, akhirnya mereka pun balik lagi ke rumah sana. Saat di rumah malam pun tiba. Mbak Reni udah mulai ada rasa khawatir. Dia itu udah mulai jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi ini sama sepupuku ini nih. Dan Mbak Nana pun sekitar jam 10, Ren aku tidur duluan ya, aku mulai ngantuk katanya. Iya, kamu tidurlah sana. Mbak Nana pun tidur. Nah, tapi pintunya jangan dikunci, kata si Mbak Reni. Iya, enggak dikunci. Buka aja enggak apa-apa, katanya. Iya, aku mau tiduran di sini, barangkali aku ketiduran, ya udahlah aku. Si Mbak Reni nunggu di ruang tengah di sana. Dia itu masih baca-baca, masih nonton TV. Sebenarnya buat ngawasin si Mbak Nana. Takutnya itu terjadi apa-apa, soalnya perasaan itu udah ndak enak gitu ya. Akhirnya apa? Nunggu di sana, Mbak Nana pun tertidur. Sekitar jam 11 malam, Mbak Reni itu udah mulai ngantuk dan mau memastikan sepupunya tersebut itu udah tidur atau belum ya. Dia bangun dari tempat duduknya, terus ngelongok begini ke dalam kamar, kaget. Gara-gara apa? Nana itu badannya dikerubutin kecoa banyak banget gitu ya. Dia posisinya lagi tidur pakai selimut gitu ya, tidur cantik, lurus begitu ya, kayak putri salju gitu. Itu tidur lurus begini, tangan begini ya. Ini kecoa itu banyak banget merembet di atas selimutnya, termasuk di rambut, bahkan di muka itu pun ada. Mbak Reni langsung jerit-jerit satu begini. Memang Mbak Reni itu takut sama kecoa. Kecoa itu banyak lagi, jumlahnya itu puluhan. Dari situ Mbak Reni teriak-teriak, Nana, bangun nak. Tapi nggak berani mendekat karena ada kecoa itu tadi. Bangun nak. Mbak Nananya itu nggak bangun. Dia itu tidur terus seperti itu. Dan akhirnya apa? Si Mbak Reni pun keluar. Itu manggil warga di sana. Ada kebetulan bapak-bapak masih pada melek. Pak, tolong Pak, sepupu saya, Pak, panggil ibu-ibunya, Mbak Reni tetap protektif gitu ya. Gak mau nyerahin Mbak Nana ke bapak. Pak, panggil ibunya. Kenapa, dek? Pak, itu saudara saya gitu, Pak. Itu dikerubutin kecoa katanya. Udah, kok dikerubutin kecoa? Gimana ceritanya gitu? Ceritanya ndak tahu Pak saya, Pak, ibu. Akhirnya dibangunin gitu ya. Memang kebetulan ada ibu-ibu yang belum tidur, masih di dalam rumah. Akhirnya keluar, kenapa mbak? Bu tolong ke sana tengokin, Bu tolong, saya ndak berani sendirian. Ada sama ibu-ibu 2 orang ke situ, yang lain itu menyusul gitu. Ke sana nengokin si Mbak Nana. Begitu ditengokin ke sana, kecoa itu ndak ada, udah bersih. Mbak Reni pun, mana mbak kecoanya, mana mbak? Ada yang bilang, Bu, barangkali di kolong. Ada yang bawa ini loh, yang pakai sapu lidi itu, yang buat ngeprekin gitu. Misal ada apa, lalat atau apa, itu bawa itu. Mana kecoanya? Ya ndak ada apapun. Sementara Mbak Nana dengan kondisi seribut itu, dia nggak bergerak sedikit pun. Dia itu masih tidur terlelap di sana. Ini ibu-ibu kan, yuk, mbak, yuk.
itu masih hidup ndak gitu. Ngomongnya begitu, soalnya kan ini ribut, nyariin kecoa tapi nggak bangun-bangun. Itu masih hidup ndak? Itu masih hidup nggak? Akhirnya dibangunin, Mbak, Ren, nak, bangun, nak, bangun. Dibegitukan, Mbak Nana itu nggak bangun. Dia itu benar-benar terbujur dan wajahnya, mukanya itu kan masih ketutup selimut begini ya. Mukanya itu pucat, bahkan bibirnya aja itu udah nggak merah, tapi warnanya itu keputih-putihan, ya kayak orang pucat gitu, abu-abu gitulah. Seperti itu. Ini kenapa? Lah, jangan ibu-ibunya begitu ngomong, jangan meninggal maksudnya. Tapi dicek masih bernafas waktu enggak, masih ambekan, itu masih nafas. Ini panik semuanya. Mbak Reni pun langsung, Bu, saya titip, katanya. Saya titip teman saya mau manggil orang tua saya, katanya. Oh iya mbak. Mbak Reni pun pergi keluar langsung menuju ke rumah bapak sama ibunya di sana. Pak, Bu, tolong Nana begini. Orang tuanya Mbak Reni pun akhirnya ke sana, dan ini udah berarti ibu-ibu warga tadi cuman hanya sebatas di ruang tengah di situ ya. Sementara bapak sama ibunya Mbak Reni itu di situ. Ini bapak-bapaknya juga udah mulai pada datang di depan sana lah, rame gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Nggak tahu. Mbak Reni pun akhirnya cerita ke warga. Jadi sebelumnya itu ada kejadian seperti ini, termasuk yang dipegang sama nenek di pasar di sana. Wah, jangan-jangan itu kesambet setan pasar. Ada ibu-ibu yang bilang seperti itu. Iya mbak, bisa jadi mbak, bukan orang sini, soalnya orang jauh. Mungkin penasaran kali, yang penunggu pasar pengen kenalan. Pokoknya yang nggak masuk akal, kata Mbak Reni. Ya jangan kayak gitulah, yang agak sereman gitu pikirnya Mbak Reni ya. Jangan asal begini-begini tapi nggak diomongkan. Iya bu, cuman begitu doang. Ini sama-sama bingung, keluarganya Mbak Nana yang di Jakarta pun dikabarin begitu ya. Seperti ini. Nah, keluarga yang di Jakarta pun langsung berangkat menuju ke Tuban. Nah, setelah beberapa jam Mbak Nana itu kondisinya seperti itu, bapaknya Mbak Reni inisiatif ya sudah, Bapak ini sama warga dianterin menuju ke seseorang. Jadi ada seseorang yang mungkin dianggap orang pintar ya, yang bisa mengerti hal tersebut. Akhirnya dibawalah orang tersebut. Seorang kakek-kakek udah sepuh, saat didatengin ke rumahnya itu juga sebenarnya udah tidur posisinya, terus dibangunin. Tapi si kakek itu nggak menolak. Ya sudah, saya ke sana, katanya. Saya ke sana. Akhirnya ke situ, si kakek itu pun datang. Cuman ngelihat begini, lah kasihan, kata si kakek itu. Kasihan, sebentar, kata si kakek tersebut. Dan udah, ini cuman ada ibunya Mbak Reni sama Mbak Reni. Bapaknya berada di pintu di situ. Ibu-ibu yang warga kampung situ juga beberapa itu udah pulang. Karena memang udah larut malam, udah sekitar jam 1 pagi lewat. Itu bapak-bapaknya juga ya masih adalah beberapa orang di sana. Dan pengobatan pun kayak dilakukan di situ. Si bapak tadi cuman berdiri di sana ngeliatin Mbak Nana begitu ya, Mbak Nana yang mukanya itu udah pucat banget. Makin kesini makin pucat. Mohon maaf, lebih mirip kayak orang yang sudah meninggal. Mbak Reni nangis dari tadi ya, ini nggak diceritakan ya. Itu udah dari panik itu udah mulai nangis ya, si Mbak Reni. Nyampe mata itu, kata Mbak Reni itu pegel, sumpah aku nggak mau terjadi apa-apa sama Nana, intinya kayak gitu. Dan akhirnya sudah nggak apa-apa, mungkin hari ini saya belum bisa ngobatin, kata si bapak tadi. Loh Pak, kenapa memang Pak? Ini sudah lumayan cukup jauh gitu, tapi kemungkinan masih bisa dipanggil lagi, kata si bapak. Apanya Pak? Ya bapaknya menjelaskan sesuatu yang Mbak Reni juga nggak ngerti. Dan akhirnya si bapak tadi pun diantar pulang sama warga gitu. Karena bapaknya Mbak Reni ya setidaknya ada perwakilan seorang laki-laki yang di situ. Si bapak tadi sebelum pulang pesan, kamu sering-sering aja panggil namanya gitu ya di dekatnya. Nak, pulang nak, kesini nak, di sini nak gitu. Kamu sering-sering aja seperti itu, barangkali dia mendengar di sana. Iya Pak, baik Pak, kata si Mbak Reninya. Akhirnya sudah kan, bapak itu pulang malam itu, warga juga udah pada pulang, dan ditungguin cuman 3 orang, Mbak Reni, bapaknya sama ibunya.
Mbak Reni nangis terus sambil manggil-manggil terus, "Nak, Nana di sini nak, pulang nak ke sini ya." Dilakukan seperti yang diperintahkan oleh si bapak tadi. Sampai pagi hari, Mbak Nana tidur, bapak sama ibunya pun ketiduran. Bukan Mbak Nana ya, Mbak Reni tidur, semua ketiduran, dan pagi itu bangun, Mbak Nana belum juga bangun, masih seperti itu. Dan ya bingung gitu ya, kenapa ya dunia kok berbaliknya tuh cepet banget. Kemarin-kemarin aku masih bahagia, aku masih ketawa-ketawa sama Nana, kenapa hari ini tuh rasanya tuh mendung, kenapa hari ini tuh rasanya tuh murung gitu. Dan sedih banget kata si ini ya, aku melihat sahabatku, sepupuku terbujur kaku di sana, dipanggil nggak menjawab atau apa, dan akhirnya dari pihak keluarga pun memutuskan untuk membawa ke medis ya, mau membawa ke rumah sakit, tapi memang nantilah nunggu agak sedikit terang, kata bapaknya Mbak Reni. Iya Pak, sekaligus udah minta persetujuan sama keluarga yang lagi dalam perjalanan menuju Tuban tersebut, dan akhirnya itu tadi udah disetujui, dan rencananya itu sekitar jam 8 atau jam 9. Itu masih pagi, sekitar jam 6, Mbak Reni pun pengen mandi, tapi kok aku males gitu. Bapak sama ibunya itu udah keluar kamar, tapi pesan, "Ren, jangan ditinggalin ya Nana." "Iya Bu, aku nggak akan tinggalin. Kalau misal kamu perlu keluar, kamu bilang ibu, nanti biar ibu yang nemenin." "Iya Bu, iya Bu." Nah, lagi ditungguin tersebut, sekitar jam 6:30 pagi, Mbak Nana itu bangun, matanya tuh melek begini, terus manggil, "Ren, nak gitu kan. "Pak, Bu, Nana udah siuman, Nana udah siuman, Nana udah bangun, Nana udah bangun." Akhirnya pada datang ke situ, Nana, "Ren, aku haus Ren, aku haus, aku lapar." "Oh iya ya sebentar." Diambilin minum, diambilin makan, akhirnya minum, makan di sana. Mau disuapin, nggak usah kata si Nana, "aku makan sendiri aja." Makannya itu cepet banget, kayak memang orang yang lapar banget gitu ya. Setelah itu, "Nak, apa yang terjadi nak?" gitu. Aku ndak tahu Ren. Ya udah, tenang dulu. Akhirnya ditenangin di situ. Sekitar setengah jam kemudian, itu nggak ditanya-tanya dulu ya, Mbak Nananya kondisinya itu udah mulai bisa bangun, muka juga udah nggak terlalu pucet, tapi kayak orang sakit mukanya, nggak fresh, nggak seger gitu, kayak orang ngantuk ya. Terus apa? Jalanlah ke ruang tengah karena bosen di kamar, pindah ke ruang tengah sana, duduk di situ. Mbak Nana itu cerita, "Ren, kamu inget ndak nenek-nenek yang ada di pasar itu?" Mbak Reni kan ya kaget juga, dia matanya pun terbelalak. "Iya, aku inget." "Kenapa nak?" "Aku dibawa sama nenek-nenek itu." "Dibawa gimana gitu?" "Udah kamu cerita aja." Jadi menurut ceritanya Mbak Nana, dia lagi tidur, tiba-tiba merasa ada yang masuk ke dalam kamar tersebut, dan si yang masuk ke dalam kamar itu adalah si nenek-nenek yang ada di pasar sana. Dia begini kayak nyari jalan karena nggak bisa melihat ya. Dan waktu itu aku bangun dengan sendirinya, dan ya aku nggak kepikiran, loh kok nenek ini berada di sini. Aku nggak kepikiran sama sekali masalah itu. Aku bangun terus aku bilang, Mbah mau kemana?" Sambil tak pegang tangannya. Saat tak pegang tangannya begini, aku itu melihat dari balik bajunya itu ada kecoak yang keluar masuk seperti itu. Aku sempet jijik, tapi aku takut, aku ndak enak kalau misal langsung tak lepasin begitu ya. Tetap tak tahan begini, yang penting kecoak itu tuh nggak merembet ke badanku atau gimana. "Mbah mau kemana Mbah?" "Dok, anterin si Mbah," kata situ. "Loh, si Mbah mau kemana?" "Si Mbah mau pulang," katanya begitu. "Ya sudah." "Oh ya sudah Mbak, tak anterin." Itu keluar kamar, "Aku ngelihat kamu Reni, kamu lagi baca di sana." Dan aku bilang, "Ren, aku keluar dulu yang nganterin si Mbah, tapi kamu diem aja begitu," kata si Mbak Nana. Terus aku keluar rumah ke sana, "Mbah, rumahnya di mana?" Aku jalan sama nenek tadi malam-malam. "Si Mbah rumahnya di mana?" "Rumah si Mbah itu di pasar sana." "Oh ya sudah kalau begitu. Ayo tak anterin." Mbak Nana kan ingat ya jalan ke pasar itu seperti apa, dan meskipun itu udah malam, nggak mikirin yang namanya keamanan atau apa, itu nggak mikirin, yang penting aku nganterin ini. Nenek ini tuh buta, nggak bisa melihat, jadi aku harus anterin ke sana. Dan akhirnya apa?
diantarlah menuju ke pasar. Selama perjalanan itu, nenek itu ngomong, nak itu nduk gitu ya, nduk, kamu itu ada perlu apa datang ke tanah ini? Oh ini mbah, aku sebenarnya lagi bosen di Jakarta dan aku pengen datang ke sini cari sesuatu yang seger, katanya begitu. Ya namanya orang bosen mbah gitu ya. Oh cuman itu, iya mbah itu. Ya wis. Dan ngobrol-ngobrol yang lain yang Mbak Nana sendiri itu ndak terlalu ingat. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar malam itu, dan di pasar itu rame banget. Kayak pasar malam, lebih tepatnya. Terang, cuman mereka yang jual beli atau yang berniaga di pasar tersebut itu beda dengan pasar pada umumnya. Orang-orangnya itu tinggi-tinggi banget, kayak 1,5. Mbak Nana itu termasuk yang tinggi gitu ya, 170 sekian, dan itu katanya, kata Mbak Nana, itu kayak 1,5 tinggiku gitu. Itu tinggi-tinggi banget. Laki-laki, perempuan, dan semuanya itu di bagian lehernya itu berambut. Kepala atasnya normal manusia, cuman di bagian lehernya itu berambut semuanya. Rambut panjang sampai ke pundak. Di situ, itu aku pun, mbah, kok orang-orangnya begini ya mbah ya? Ya ini orang-orang yang gak terlihat di pasar. Kalau yang terlihat ya besok pagi, kalau malam jam segini ndak terlihat. Tapi karena kamu sekarang lagi berkunjung ke pasar malam ini, nyebutnya pasar malam ini, ya akhirnya kamu bisa melihat, Mbah, ini udah sampai pasar. Mbak Reni udah mulai takut di sana, Mbah. Mbak Nana, bukan Mbak Reni. Mbak Nana itu udah mulai takut di situ. Mbah, ini udah sampai pasar. Si Mbah udah sampai di sini ya. Mbah udah kenal ya. Ini Mbah, ini di sini tuh ada ini. Dikasih pegangan si nenek tersebut, dan si nenek itu pun bilang, sebenarnya si Mbah kepengin kamu lebih lama lagi di sini, Nduk. Tapi ya kasihan, kamu itu anak yang baik, jadi pulanglah sana, katanya pulang. Begitu ya Mbah ya, ndak apa-apa Mbah, tak tinggal Mbah, ndak apa-apa, sana pulang. Akhirnya Mbak Nana pun pulang menuju ke rumah, dan yang lewatin jalanan yang sama, di mana aneh, kata si Mbak Nana, aku itu berjalan kayak dalam mimpi. Aku nggak merasakan apapun di sana, nggak merasakan hawa dingin, nggak merasakan bau-bauan tertentu gitu ya. Itu cuman aku kayak berjalan, itu kayak melayang, pikiranku kosong, dan tahu-tahu tibalah di rumah. Tiba di rumah, aku masuk, loh kok sepi, nggak ada siapa. Aku panggil-panggil kamu, Reni. Terus aku masuk ke kamar, ada kamu di situ. Ada kamu, ada bapak, ada ibu, ada tante ya, ada bude, ada pade, kok di sini semuanya. Terus ya sudah, aku tiba-tiba ngantuk banget. Aku tidurlah di sana. Tidur di tempat tidurku, dan aku bangun, kata si Mbak Nana. Oh begitu nak, serem ya nak ya. Ya serem, dan nggak tahu sih, untungnya nenek tersebut itu nyuruh aku pulang. Kamu kebayang nggak? Dia kan katanya masih betah sama aku, masih betah aku pengennya di sana terus. Kebayang nggak kalau misal aku ndak pulang malam itu, mungkin aku ndak bangun lagi, kata si Mbak Nana. Iya itu nak, bener nak, aku juga kepikiran sama seperti itu. Untung kamu bisa pulang, untung nenek itu tuh begini. Dan akhirnya si bapaknya Mbak Reni pun ikut ngomong, mungkin nggak tahu ya, bapak itu nggak ngerti masalah begituan, cuman kayaknya nenek yang di pasar tersebut memang dari kemarin ngikutin Nana. Kan katanya Nana keluar darah, ada kecoanya. Nenek itu kan identik dengan kecoa kan, banyak kecoa yang nempel di badannya. Nah itu mungkin ya pengaruh itu tadi, nempel di sana, akhirnya deket-deket sama Mbak Nana, dan itu jadi muncul di badannya Mbak Nana. Itu Mbak Nana langsung begini, ih kok serem ya Ren ya gitu ya. Ya nak, aku juga nggak ngerti, aku sendiri dari kecil nggak pernah mengalami atau melihat hal seperti ini baru pertama kalinya.
Semoga nggak terjadi apa-apa ya nak ya. Iya amin, amin. Nggak apa-apa kok, aku udah pulang ke sini kok. Dan Nana sebaiknya jangan ke pasar dulu ya, kata bapaknya Mbak Reni. Iya Pak De, aku nggak akan ke pasar dulu Pak De. Dan akhirnya sudah melanjutkan hari itu. Ini warga juga kan keesokannya datang ke sana, seneng ngelihat Mbak Nana itu ternyata udah sehat, udah begini-begini, cerita pun akhirnya bergulir begitu ya. Warga itu pada mendengarkan dan ya mendengarkan kisah ini. Itu aja cerita dari Mbak Reni. Selanjutnya Mbak Nana itu tinggal di Tuban itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Punya beberapa usaha yang akhirnya dipegang juga sama Mbak Reni. Dan ya itu aja, terima kasih Mbak Reni atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli, sudah berlangganan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana dari kawan-kawan, tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.